Berapa banyak kawan-kawan kita yang nampak dicalik dahulu amu sembayang, amu pergi ke masjid, amu ikut-ikut je pengajian. Oh, kini lagi loba empok je. Nah, itu kadar buruk nama itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Di lanjutan pengajian kita halaman sabaleh. Di kolom-kolom di bawah. Nah. Adapun auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul salawatullah alaihi wasallamah. Nah, jadi kena wajib bagian sekalian Rasul. Bara banyaknya Rasul tu 313 orang. Sebabnya Rasul tu dari Nabi. Kalau seluruh Rasul pasti Nabi. Tapi seluruh Nabi tidak Rasul. Di antaranya Rasul. Kalau Nabi dijadikan Allah, awalnya Adam, akhirnya Muhammad, 124.000. Dalam 124.000, nan jadi Rasul 313 orang. Dan pilihan 25 orang. Itu yang tersebut nama dalam Al-Quran. Cuma Nabi yang 124.000, Rasul yang 313, Nabi menyampaikan dalam hadisnya, dalam kitab Majelis Hasaniyah, hanya jumlahnya saja namanya tidak ada orang. Nah, ada namanya hanya Rasul 25 orang. Jadi Rasul dan 313 orang aku mempunyai sifat yang wajib. Nah, jadi bagi sekalian Rasul salawatullah alaihi wasallamah, maka yaitu 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Yang mustahil pada mereka itu Rasul, yaitu lawannya 4 perkara ini. Nah, jadi Rasul alaihi salatu wassalam mempunyai 4 sifat wajib. Itu seluruh Rasul. Jadi kita kaji sifat yang wajib itu bagi Rasul bukan untuk sekadar dikaji, tapi untuk ditiru. Karena kita ati Allah wa ati Rasul, mengikut Allah, mengikut Rasul. Dan kita ikut tadi apa? Kita tiru sifat-sifatnya nan baik tadi. Yang pertama, nah, jadi kolam pertama salah kanan sekali. Siddiq artinya benar. Maka mustahil kizib artinya pendusta.
Jadi kalau rasul, seluruh rasul itu bersifat benar. Mustahil baduto. Sebab baduto tu, penduto tu tanda orang munafik. Sedangkan rasul tu orang mukmin yang kamil, yang sempurna. Muslim yang kamil. Tak ada penduto dia dah. Dua, sifatnya amanah. Artinya kepercayaan. Mustahil khianat. Artinya tiada amanah. Itu mustahil rasul tu khianat. Ketiga, tabligh. Itu kadang-kadang tulisannya petak-petak atau kolom-kolom. Artinya di bawahnya. Artinya menyampaikan. Maka mustahil kutiman. Artinya menyembunyikan. Rasul ana dapat dari Allah disampainya. Tak ada sembunyian. Fatanah artinya sempurna pengertian. Mustahil biladah artinya dungu. Kalau dungu nak jadi rasulnya dah. Adapun yang harus bagi sekalian rasul adalah itu satu perkara jua, yaitu al-aradul basyariyah. Artinya perangai tubuh manusia. Itu harus bagi rasul. Seumpama makan, minum, tidur, jaga. Mustahil pada mereka itu arat basyariah yang menjadi kekurangan seperti sakit gila atau sakit besar jua adanya. Kalau rasul tu sakit ada, biasa bagi rasul harus, tapi rasul tu nang gila nak ada. Balik, dua balik. Di bawah ini ada tersebut rukun-rukun iman 6 perkara. Bermula artinya iman yaitu tasdik, yakni membenarkan. Dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala jua adanya. Nah, jadi iman itu apa artinya? Tasdik, yakni membenarkan. Atau namugahna memahami, percaya, membenarkan. Arti Islam apa? Menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala jua adanya. Rukun iman yang pertama, percaya pada Allah Ta'ala. Lah di bawah garis itu, bahwasanya ia Tuhan yang ma'bud bil haq. Ma'bud, Tuhan yang disembah bil haq dengan sebenarnya. Rukun iman, nah bulet-bulet itu di tengah dulu. Rukun iman 6 perkara. Antuk minu billah wa malaikatihi. Yang kedua, bulet yang kedua. Yang ketiga, wa kutubihi. Yang keempat, wa rusulihi. Yang kelima, wal yaumil akhiri. Yang keenam, wa bil qadri khairihi wa syarihi. Itu nak bulat-bulat tu. Di pinggirnya, rukun iman yang pertama, percaya pada Allah Ta'ala. Bahwasanya ia
Tuhan yang ma'bud bihaq. Yang ma'bud artinya yang disembah bihaq dengan sebenarnya. Rukun iman yang keenam, percaya pada qadar Allah di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu. Apa saja yang terjadi, sesuatu dalam alam gaib, itu lah qadar dari Allah. Qadar itu dua. Ada qadar baik, ada qadar buruk. Seperti di awak beberapa bulan lalu, takana di hati untuk mencari ilmu, untuk mengaji. Dicari guru. Dihitung-hitung, dibilang-bilang, akhirnya tiba risiko. Itu qadar itu dari siapa? Dari Allah. Itu namanya qadar baik. Dan qadar buruk itu apa? Berapa banyak kawan-kawan kita yang nampak. Dicalik dahulu, amo sembahyang, amo pergi ke masjid, amo ikut-ikut je pengajian. Okey, ini lagi loba empok je. Nah, itu qadar buruk nama itu. Lah. Nah, kedua-duanya itu dari Allah. Nah. Jadi kalau qadar baik datang namanya itu petunjuk. Kalau qadar buruk itu namanya godaan. Kalau qadar itu kedua-duanya hakikatnya dari Allah. Nah, kalau qadar baik di kadarnya kepakai awak, tandu awak kapai isi surga dia. Tentu ucapannya Alhamdulillah. Kalau dilihat kawan awak ke jalanan sesek, qadar buruk, awak mengucapkan na'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Nabi mengatakan, apabila Allah ingin membahagiakan seorang hambanya, diturunkannya petunjuk ke hambanya tadi. Sehingga pikiran hambanya itu cenderung untuk belajar ilmu. Kemudian memperdalam. Kemudian menghayati. Kemudian mengamalkan. Jadi kalau ada petunjuk Allah ke hati seperti demikian, itu hidayah dari Allah tuh. Allah berkata dalam Al-Quran, afaman syarahu sadarahul Islam, fahuwa ala nur mirabihi. Siapa saja dilapangkan Allah dadonya, sehingganya berpikir terhadap Islam, sudah bulu Islam, amalan Islam, ilmu dalam Islam, itu nur dari Tuhannya. Nur hidayah. Jadi saya lihatnya apabila Allah ingin mencelakakan seorang hambanya, dibarekkan hatinya untuk mencari ilmu dalam Islam. Walaupun kosong. Nah, itu tanda Allah akan menjadikannya yaitu ashabun nar, penghuni neraka. Karena kalau contoh di dunia kok, orang kaya membuat rumah kontrak. Dibuatnya pila kini kok di puncak.
Sarancak-rancak semewah-mewahan. Para lu diunyi. Kok tinggal aja lah. Puaknya tak ada guna dah. Dibuat pula rumah kontrakan ketek-ketek. Serba buruk sadoe. Para lu diunyi. Lah. Dibuka rumah sewa. Nah. Pila dibuka 10 bijinya pila. Tapi rumah kontrakan dan sampai rumah petak tu. Nah. Kadang-kadang mencelik bingung awak dia. Ambo kan lah pernah mengontrak di Bekasi. Di rumah si Jun. Nah. Kalau nak boleh mengontrak ciek petak. Mahal 2 petak ciek mau mengontrak. Lai cukup kamar mandi ada di dalam. Dapur ada di dalam. Ada rumah kontrak di luar. Berpuluh-puluh banyak. Semua ciek. WC ciek. Abah tonggoan tu di luar menunggu orang siap satu-satu giliran. Rata-rata lah pakai kain anduk artinya. Ada baju dah. Lah. Nah. Jadi, dunia ke contoh akhirat. Bayangan akhirat. Dibuat orang pila di puncak. Diumumkan di TV. Dibeli atau dikontrak. Berada buahnya 10. Diumumkan TV, diumumkan di koran. Kadang-kadang lah setahun diumumkan. 10-nya tak penuh dah. Rumah kontrak 500 sebentar penuh. Tak ada umumkan di TV tu. Tak ada umumkan di koran tu. Tahu dari orang kurangnya. Jadi nama laku kini kau pilih di rumah kontrak. Nama laku. Laku rumah kontrakan. Itu contoh. Lah. Dibuat Allah surga tampak nan semewah-mewahnya. Tak ada banding di dunia. Bahkan kalau dipikirkan tak terlintih dalam hati dah. Barancak surga tadi. Nah. Dibuat Allah lo neraka. Allah jangan buat, Allah jangan pemilik Allah punya. Api garang. Kalau dalam surga makanannya lezat-lezat. Dan neraka makanannya baru neraka api. Minumnya darah jo nanah. Timbago bahancur. Air nama didih. Diminum langsung. Kan sadar lo bersakit-sakit tu. Tapi mana banyak penghuni banyak penghuni neraka. Nah. Umat Muhammad kau nanti di tengah padang mahsyar dibagi 90 saf. 90 baris. Nah. Satu saf kecil mengikutkan Nabi, itunya sampai ke surga. 89 kan neraka sudah itu. Jadi umat Nabi Muhammad kau kan nangka surga banyak.